Perubahan iklim merajuk pada variasi jangka panjang dalam rata-rata elemen cuaca, seperti suhu, curah hujan, dan pola angin di suatu daerah tertentu. Perubahan ini dapat mencakup perubahan yang signifikan dalam kondisi atmosfer yang berlangsung selama beberapa dekade atau lebih. Perubahan iklim yang disebabkan oleh beberapa hal seperti sampah, deforestasi, dan polusi ini sangat menyumbang pada peningkatan emisi gas rumah kaca, merusak ekosistem, memberikan kontribusi signifikan terhadap degradasi lingkungan, serta menciptakan dampak yang merugikan terhadap keseimbangan iklim global. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk menanggulangi, mengurangi, dan memperkecil resiko atau dampak perubahan lingkungan, serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah berubah. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Perubahan iklim menjadi masalah penting yang sangat berpengaruh besar terhadap masa depan. Perubahan iklim adalah perubahan drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Emisi gas rumah kaca GRK adalah emisi yang dihasilkan oleh aktivitas alami maupun buatan dan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Gas-gas rumah kaca tersebut diantaranya adalah karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, gas metana, klorofluorokarbon. Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya. Deforestasi menjadi salah satu penyebab perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Deforestasi merupakan penebangan hutan atau tegakan pohon dari lahan yang kemudian dikonversi menjadi lahan non-hutan. Deforestasi dapat melibatkan konversi lahan hutan menjadi pertanian, peternakan, pembangunan, perkotaan. Pemanasan global memiliki dampak yang tidak main-main bagi bumi. Peningkatan krisis pangan. Perubahan iklim mempengaruhi suhu, curah hujan, dan kecepatan angin. Berdampak pada ketersediaan air, kekeringan lahan, banjir, dan jasa ekosistem lainnya yang menjadi sandaran pertanian untuk menghasilkan panen makanan. Kedua, kualitas udara menurun. Perubahan iklim meningkatkan polusi udara ozon dan kebakaran hutan yang makin besar, baik akibat kekeringan maupun ulah manusia, secara signifikan mengurangi kualitas udara dan mengganggu kesehatan. Suhu global kini makin meningkat, dan perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan. Ini sudah terjadi di depan mata kita. Pemanasan global mengacu pada kenaikan suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang akibat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Fenomena ini merupakan bagian dari perubahan iklim yang lebih luas yang mencakup tidak hanya peningkatan suhu, tetapi juga perubahan pola cuaca, naiknya permukaan laut, dan dampak lingkungan lainnya. Peningkatan suhu global ini mengakibatkan gelombang panas yang lebih sering dan intens, badai, banjir, dan kekeringan yang makin parah. Selain itu, peningkatan suhu global berdampak pada mencairnya es di kutub, sehingga akan ada kenaikan permukaan laut yang tentunya mengancam kota pesisir dan pulau kecil. Kepunahan spesies karena habitat yang berubah, serta pemutihan terumbu karang merupakan beberapa dampak peningkatan suhu global terhadap ekosistem. Perubahan suhu global ini juga memiliki dampak terhadap sektor sosial ekonomi, seperti gagal panen, penyebaran penyakit, dan adanya migrasi besar-besaran akibat bencana iklim. Mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca GR atau meningkatkan penyerapan karbon untuk memperlambat pemanasan global. Contoh mitigasi seperti menerapkan transisi ke energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil.
Energi terbarukan ini contohnya yaitu dengan memanfaatkan cahaya matahari, angin, dan air. Bentuk upaya mitigasi lainnya seperti pengelolaan lahan dan hutan. Pengelolaan hutan dan lahan seperti melakukan reboisasi dan pencegahan deforestasi, serta penerapan konsep pertanian berkelanjutan. Adaptasi adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang tidak bisa dihindari lagi. Strategi adaptasi yang dapat dilakukan yaitu pengembangan pertanian adaptif, pengembangan sistem irigasi yang efisien untuk mengurangi pemborosan air, restorasi mangrove, pembangunan infrastruktur tahan iklim. Perjanjian Paris adalah kesepakatan internasional yang dibentuk di bawah UNFCCC pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global. Protokol Kyoto adalah langkah pertama dalam aksi iklim global yang diadopsi pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Pada perjanjian ini, negara-negara industri diwajibkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pajak karbon adalah instrumen ekonomi yang dikenakan pada emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya untuk mendorong pelaku ekonomi beralih ke aktivitas rendah karbon. Tujuan pajak karbon untuk menginternalisasikan biaya lingkungan dari polusi karbon ke dalam harga pasar. Sektor swasta memiliki peran penting dalam mengurangi emisi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Seperti dengan menerapkan transisi energi, produksi berkelanjutan, and green technology. Masyarakat juga menjadi agen perubahan melalui gaya hidup dan partisipasi aktif. Melalui gaya hidup yang mengurangi penggunaan plastik. Mendukung produk ramah lingkungan seperti daur ulang dan organik. Kebijakan adaptasi yang dapat dilakukan yaitu seperti rencana aksi adaptasi di tingkat lokal dan nasional. Integrasi adaptasi dalam pembangunan berkelanjutan. Contohnya pembangunan tanggul pada kota-kota pesisir untuk menghadapi kenaikan permukaan laut. Tantangan yang sering dihadapi dalam mitigasi dan adaptasi seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi. Kurangnya koordinasi antar negara dan sektor. Kan tetapi semua tantangan tersebut dapat diatasi melalui berbagai peluang seperti melalui inovasi teknologi hijau, kolaborasi global dan lokal untuk solusi berkelanjutan. Kebijakan mitigasi dan adaptasi sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, marilah kita semua mendukung serta berpartisipasi untuk menjaga lingkungan kita.